Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainuddin M. Saya dari mahasiswa Umrah jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan konflik yang bertema konflik di antara nelayan, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait posisi peletakan nelayan modern di atas dan nelayan tradisional di bawah, dikarenakan dalam skripsi membahas tentang konflik kelas yang dimana konflik kelas terbagi menjadi dua, yaitu borjuis dan proletar atau kelas menengah dan kelas ke bawah. Konfliknya mereka berdua disebabkan pertama faktor konflik kelas, yang kedua perebutan wilayah atau posisi nelayan tradisional, yang dimana nelayan tradisional tidak terima dengan terebutnya area mancing atau mencari nafkah, dan lebihnya lagi nelayan modern menggunakan kurau, sehingga membuat kedua nelayan tersebut berkonflik besar. Bisa kita lihat konflik besar yaitu adalah garis zigzag besar yang mengarah ke nelayan tradisional dan nelayan modern saling menghubungkan ya. Hingga terdengar Pemda, dan Pemda juga sudah mengeluarkan atau menetapkan peraturan daerah yang dimana peraturan daerah tersebut berisikan tidak boleh memancing di area nelayan tradisional lagi. Nah, itu peraturan itu sudah ditetapkan oleh Pemda ke nelayan modern, dan juga sudah Pemda sudah bermusyawarah antara kedua nelayan tersebut. Nah, adanya arah panah mengarah ke nelayan modern dan nelayan tradisional. Tapi eh, pemahaman masyarakat nelayan yang masih belum mengerti akan hukum, maka terjadi lagi bentrok fisik sesama nelayan yang tidak dapat dihindari lagi, yang dimana salah satu nelayan Kecamatan Durai mengalami pendarahan di kepala. Nah, Kecamatan Durai itu yaitu nelayan modern ini tadi. Nah, nelayan modern ini tadi konflik besar lah ini tadi kan sama nelayan tradisional yang mengakibatkan pendarahan di kepala. Dan korban melaporkan insiden ini ke Polsek Moro, sehingga nelayan tradisional harus berurusan dengan pihak berwenang, dan waktu itu pula memancing amarah nelayan tradisional. Nah, adanya konflik besar dengan aparat antara nelayan tradisional dengan aparat keamanan, yaitu itu tadi memancing amarah besar dari nelayan tradisional karena nelayan modern ini melaporkan kejadian tersebut ke aparat keamanan. Terus demi keamanan warga timbullah tadi Muspika Kecamatan ini. Muspika Kecamatan mengadakan pertemuan antara nelayan yang diikutkan eh, aparat keamanan dan Pemda. Nah, adanya panah berhubungan antara Muspika Kecamatan, aparat keamanan dan Pemda Karimun, yaitu mereka bermusyawarah uh, untuk mengeluarkan pendapat gitu dan peraturan lagi agar tidak terjadi lagi insiden seperti ini. Nah, dari musyawarah tersebut pihak aparat keamanan dan Muspika Kecamatan sudah yakin nih bahwa insiden seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tapi lambat laun waktu konflik ini masih terjadi. Nah, panah antara aparat keamanan dan Muspika Kecamatan yang ada panahnya tanda titik-titik ini, yaitu menandakan kayak mereka ini sudah bermusyawarah dan sudah yakin nih bahwa kejadian ini tidak terjadi lagi. Cuman bersifat sementara. Nah, tapi lambat laun waktu konflik ini masih terjadi, tapi tidak dalam bentuk fisik lagi, melainkan konflik akan terasa oleh nelayan ketika kondisi air jernih, di mana waktu tersebut merupakan musim dari paling baik untuk peroleh tangkapan yang banyak. Dan wilayah Kecamatan Moro akan dipenuhi kembali oleh nelayan yang melakukan operasi penangkapan mulai nelayan lokal hingga luar kecamatan, yakni Kecamatan Durai dan Kecamatan Kecamatan Buru. Maka situasi inilah yang terkadang bisa kembali terjadi konflik antar sesama nelayan di Kecamatan Moro tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang pemetaan konflik yang terjadi antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.